Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu HKBP Tangkerang. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, ayo apa dulu yang harus kita persiapkan? Yang pertama, Alkitab, buku kecil, pena, persembahan, dan jangan lupa pakai baju yang rapi ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita belajar lagu baru dulu ya, judulnya Rukun Cinta Satu Sama Lain. Sebelum kita mulai ibadahnya, kita satukan hati kita untuk berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu di hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah online sekolah minggu HKBP Tangkerang. Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman, orang tua, serta guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati juga Bu Tompul yang akan sebentar lagi sharing sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami tahu di tengah pandemi ini, berkati kami, jagai kami, jauhkan kami dari virus-virus yang jahat Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak kami sekolah minggu. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 547 dengan judul Loas Roh Tua Udak Danaki.
hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di perbadia na tumo palangi dohot tanah on. Amen. Saya ajari be mahami on sude, asalam tu hami dalas sidalanan nami. Saya ajari be mahami on sude. Amin. Patik ni debata di topik ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ambil dari Patik Parjolo dan Patik Paduahon. Patik Parjolo, audo Jehovah debatam ninna debatata, dan jadi marakuk ahu bayanonmu debatam. Patik Paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongon, rodi di bagasan ni aik na ditoru ni tano, yang go tunggabe si sombaon manang si oluan. Ido sahatna atong rak manginugo kumahita tu debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nombar tu patik mi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 549, Holan Dakdana. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na berdosa Tuhami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya di ayat hafalan. Mari kita bersama-sama melafalkannya. 1, 2, 3. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Martua mana tu mangihon hatani dibata jalan na peopsa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 370 Iaek Satete.
Tahati dakon ma hata hapor siautai songona di hati takon ilong atas hapor siaon di sandok portidion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama parbuguna suatu dosan natu mo palangit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman ati nubuhun di si Maria nagabagabian sianton di perbadia andorang suhabuan ido tuhata nagamawan na bernit di pangungumon ni silatus napati tarpajal lo ibana di hau pinar silang na tua tuban motoru nung di tanom namulak mangulu di hari patuluhon namanai ku surgo lahun bertusia muni bata Jehovah amanai pergugu na suatu dosani di sima ibana paya mamlak sogot ternoon manghumi halak na mangulu doot na mate au porsia di ton purbadia jala adong sada hurian na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohok di hasani dosa dohok di hatai na mandok mulak mangulu sogok daging ni halak nong mate dohok di hanguluan na sora sudah. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 369 O Yesus Panondang. Shalom anak-anak semua, senang sekali pada minggu hari ini Utongku dapat menyapa kalian kembali. Semua sehat ya. Kalau ada yang saat ini sakit, jangan lupa istirahat, terus obatnya diminum ya. Baik, kita akan membaca Alkitab kita dan Utongku akan bercerita Alkitab ya. Sudah disiapkan buku catatan untuk orang tiga juga Alkitabnya. Baik, kita buka dari Mazmur 133 ayat 1, 2, dan ketiga ya. Mazmur 133 ayatnya yang ke-1 sampai ke-3. Kita buka, sudah ketemu? Baik, sebelum kita baca kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena pada pagi hari ini kami kembali boleh beribadah walaupun secara online. Berikan kami hati seorang murid sehingga kami boleh dengar-dengaran dengan firman-Mu dan kami mampu melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Baik, kita baca dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Bu Tompul akan membacanya ya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita baru saja membaca di mana Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ini Tuhan mengajarkan kita, memberikan firman-Nya supaya kita bisa hidup rukun. Ya. Nah, sekarang Bu Tompul mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah bertengkar? Wah, dengan saudaranya, mungkin dengan abang, dengan adik, ya, dengan sepupu. Siapa yang pernah bertengkar? Atau mungkin dengan temannya? Coba. Ya, kalau tadi kita sudah baca firman-Nya, ternyata Tuhan menghendaki kita untuk hidup rukun. Jadi kalau kita bertengkar, kira-kira Tuhan Yesus sedih gak? Pasti sedih, ya. Jadi anak-anak dari sekarang harus mulai belajar untuk bisa hidup rukun supaya Tuhan Yesus tidak sedih. Bu Tompul yakinlah anak-anak sekolah minggu semuanya tidak pernah bertengkar, ya. Sekarang kita sudah tahu bahwa ternyata kita tidak boleh bertengkar. Nah, terutama dengan teman-teman kita yang berbeda agama. Seperti yang kita ketahui, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Buddha, ada agama Hindu, ya. Mungkin teman-teman kita ada yang punya agama Hindu atau Islam atau Katolik. Mereka semua berbeda dengan kita, dengan Kristen. Tetapi kita tetap harus hidup rukun dengan mereka. Walaupun cara berdoanya berbeda. Walaupun kitab suci mereka berbeda. Hari raya juga berbeda. Tetapi kita harus tetap hidup rukun. Ya. Apa contohnya? Kita bermain bersama mereka, ya. Jadi kalian sama tetangga, sama teman-teman di sekolah, main sama mereka, saling meminjamkan, misalnya mungkin dia lupa bawa pensil, dia lupa bawa pulpen, ya. Kalian punya lebih dari satu, pinjamkan. Itu hidup rukun, bermain bersama mereka, ya. Senang sekali, ya. Mungkin sekarang sekolah lagi PJJ, jadi nggak ketemu sama teman-teman. Tapi kalian masih bisa bertegur sapa melalui SMS atau melalui WA atau bertelepon, ya kan, apa kabarnya, sehat. Nah, kita juga bisa mendoakan teman kita yang sakit walaupun beda agama. Gak apa-apa, ya, karena Tuhan menginginkan kita hidup rukun dengan semua orang. Dan pada saat mereka merayakan hari raya mereka, kita juga bisa memberikan ucapan selamat. Selamat merayakan hari. Ya. Jadi anak-anak sekarang sudah tahu bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk hidup rukun. Nah, anak-anakku, bila kita hidup rukun, kita akan merasa sukacita. Kita akan merasa bahagia. Kok bisa gitu ya, Bu Tompul? Kenapa ya? Apa hubungannya gitu kita hidup rukun dengan rasa bahagia dan sukacita? Nah, coba ingat. Kalau kita bertengkar, ya, coba yang pernah bertengkar nih, ya, atau ngelihat temennya bertengkar, ya. Kalau kita bertengkar itu, kita pasti marah, kita pasti merasa jengkel, kita kesal, bahkan mungkin kita jadi nangis gitu, saking marahnya, saking kesalnya. Nah, itu buktinya kalau ternyata
Bertengkar itu tidak membuat bahagia, tidak membuat sukacita. Tapi coba kebalikannya, kalau kita tidak bertengkar, ya, kita sukacita. Adik nyapu, terus kakak ngelap-ngelap meja. Nah, itu tidak bertengkar, ya kan? Kakak nyiram halaman, adik buang sampah, ya? Nggak ada yang merasa kesal, nggak ada yang merasa marah, ya kan? Terus bermain bersama-sama, kayak tadi Bu Tongpu bilang, ya, mendatangkan sukacita, mendatangkan rasa bahagia. Belajar berkelompok itu apalagi ya, tugas kelompok sama-sama dikerjakan, nah itu mendatangkan rasa bahagia. Jadi mulai hari ini anak-anak kita harus mulai belajar untuk hidup rukun. Nah, kakak sama adiknya, ya kak, ya bang ya, harus hidup rukun. Jadi adik juga jangan sebentar-sebentar, ma itu kakak tuh ma tuh abang tuh ma, ya. Jadi kakaknya kesel dek. Kita kan harus hidup rukun, harus bilang seperti itu sama adik, ya. Jadi mulai belajar bagaimana bisa hidup rukun. Dan yang pertama itu memang harus kita lakukan hidup rukun di rumah. Jadi bagaimana anak-anak semua di rumah bisa hidup rukun dengan keluarga, dengan mama, dengan papa, atau mungkin dengan mbak yang bantuin mama di rumah, atau mungkin dengan sopirnya papa, ya, atau tukang kebun kita. Itu harus dimulai di rumah dengan sepupu kita, ya kan? Nah, jadi harus dimulai dari sekarang, harus belajar. Lalu hidup rukun dengan tetangga. Nah, itu juga hidup rukun di rumah. Jadi kita punya teman yang sebelah kiri rumah saya, namanya siapa ya? Saya kenal. Anak-anak kenal. Oh, itu kan nama anaknya ini loh, Ma. Nah, yang sebelah kanan siapa ya? Yang di depan siapa ya? Tetangganya. Jadi kita hidup rukun dengan semua orang, ya. Nah, di sekolah hidup rukun dengan teman. Hidup rukun dengan guru-guru kita semua. Ya. Dengan guru-guru dan dengan mungkin penjaga sekolah, tukang parkir, atau tukang dagangan, ya, tukang jajanan. Itu hidup rukun dengan semua orang. Jadi jangan lupa. Terus Bu Tongpul, kalau mama papa yang bertengkar gimana? Nah, anak-anak bisa mengingatkan, mah, pa, kan nggak boleh loh, di Alkitab kan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup rukun. Anak-anak boleh bilang sama mama papa, ya, atau melihat abang bertengkar dengan temannya sampai berkelahi, ya kan? Oh, tadi Bu Tongpul udah bilang pertengkaran hanya menimbulkan kesedihan, dipukul sakit, ya. Tapi kalau hidup rukun senang sama-sama, main sepeda sama-sama, ya kan? Main layangan sama-sama. Nah, itu dia. Ya, jadi mulai hari ini anak-anak semua, Bu Tongpul harap mulai belajar untuk hidup rukun. Harus dicoba, harus mulai dilatih. Ya. Nah, jangan lupa apa yang harus kita ingat dari bacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa Tuhan menginginkan kita hidup rukun. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mulai hidup rukun. Dan yang kedua, kita harus ingat bahwa hidup rukun mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan. Ya, jadi semua orang yang ada di sekeliling kita itu bisa merasakan sukacita bersama-sama dengan kita. Oke anak-anak, jangan lupa, ya. Nah, nanti ada tugas, nanti akan dikasih tahu oleh Kak Angel, ya, sebagai MC kita. Jangan lupa dikerjakan, dan Bu Tongpul berterima kasih kepada anak-anak yang masih terus rajin untuk mengikuti ibadah. Walaupun ibadah kita masih online, kita harus tetap semangat. Jangan lupa baca Alkitabnya, jangan lupa tetap rajin berdoa. Oke? Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami baru saja membaca, mendengarkan firman-Mu, dan biarlah setiap firman yang sudah kami baca dan kami dengar, itu dapat menjadi rema yang hidup. Kami boleh hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, dan dapat melakukan semua apa yang Tuhan mau kami lakukan. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan,
Kau sembuhkan mereka. Juga Kau lindungi semua kami dari pandemi yang sekarang masih berlangsung. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dengan judul Rukun Cinta Satu Sama Lain. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang, mulai tema di pasat roh nami tuho, ala dohop dan denak bijakon ho tu harajon, di son hupa pumuhami pilihan nami, sejakon may bayan hasangapur di guarmu. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya rumah harajonmu, saya saut malomo di roham di bantu tua temon sahon dari Banua Gijang. Lehon matu hami saudaraun hangaluan siapari, saya sama dosa nami sahon pada sanami, di dosa di dongan nomor dosa tu kami. Unang kami tugihut pengunjunan, palua mahami sian pangago, kai hulu na punah harajaun, dot haguguhon, rodi hasangapon saleleng dileleng nang. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Disondakon Tuhan debatama bohina tu hita jala asi marohana mida hita. Didopakon Tuhan debatama bohina tu hita jala di pasor hon madamena tu to ditabe. Amin. Halo adik-adik, tiba saatnya di pengumuman. Pengumuman yang pertama, ayat hafalan untuk minggu depan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sekarang kakak akan bacakannya ya. Tetaplah berdoa. Nah, untuk pengumuman yang kedua, untuk horong 1 dan 2 mewarnai sekreativitas mungkin, gambar pada samping kakak ini. Oke, jelas ya gambarnya? Gambarlah menggunakan krayon, pensil warna agar gambar tersebut menjadi cantik. Nah adik-adik, untuk pengumuman untuk horong 3,
menggunting kertas berbentuk orang sedang bergandengan. Sekarang kita memerlukan bahannya kertas, pensil atau pena, dan gunting. Nah, adik-adik, langkah pertamanya kertasnya kita lipat dahulu ya. Setelah kita lipat, ujung dari kertasnya kita lipat berbalik arah seperti ini. Nih, setelah dilipat, sisanya kita gunting agar terlihat lebih rapi. Setelah seperti ini, kita buka dulu. Karena kertasnya kepanjangan, kita gunting dulu ya adik-adik. Nah, kita lipat kembali. Setelah jadi seperti ini, kita membentuk pola orang. Nah, setelah ini kita gunting ya, mengikuti pola yang sudah kita gambar tadi. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Tugas adik-adik untuk orang 3, menggunting kertas, membentuk orang sedang bergandengan tangan. Oke adik-adik? Nah, adik-adik, pengumuman yang ketiga adalah daftar nama anak-anak sekolah minggu yang menghafal dan mengumpulkan tugas. Ada di sini. Oke, sekian adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.